Hai teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz Season 2. Penasaran bagaimana kelanjutannya? Tapi sebelum mulai, Mimin ingatkan kepada teman-teman, jangan lupa klik like, berikan komentar, serta subscribe bagi yang belum, supaya teman-teman tidak ketinggalan update dari cerita ini. Baiklah, langsung saja kita mulai. Bab 17. Selin dan Winona langsung ditangani dokter. Syafiq dan Hendra menunggu di luar ruangan. Syafiq sama sekali tidak bisa berkata-kata saat Hendra menanyai apa yang terjadi. Tentu saja, Syafiq begitu syok dengan fakta yang baru terkuak ini. Membayangkan selama 10 tahun ini istrinya masih hidup, bahkan terlihat baik-baik saja. Baik jika dilihat di luar, tapi dalamnya sangat rapuh. Ia mencoba kuat demi Queen. Ia juga malu pada Diego yang telah membantunya. Sebisa mungkin Selin mencoba untuk mencintai Diego dengan tulus, tapi tetap saja cintanya pada Syafiq tidak bisa pudar. "Bagaimana keadaan istri saya, Dok?" tanya Syafiq saat dokter itu keluar dari ruangan. Hendra yang mendengar itu tentu dibuat heran. "Istri Anda baik-baik saja, Pak. Anda bisa menemaninya," ujar dokter itu. Syafiq langsung masuk tanpa memperdulikan Hendra yang masih bertanya-tanya. Ia tahu betul siapa wanita yang ada di dalam sana. Jelas bukan istri Syafiq yang ditemuinya beberapa waktu lalu. Tidak salah, Selin istri Syafiq, karena waktu itu benar-benar tidak meninggal. Semua yang terjadi hanya rencana yang memang sudah disusun. Selama tidak ada jatuh talak dari Syafiq, tentu Selin masih menjadi istrinya, dan pernikahan wanita itu dan Diego dianggap tidak sah karena Selin masih berstatus istri orang lain. Selin tetap dengan agama yang dianutnya, bahkan Diego yang ikut ke agamanya. Selin pernah berjanji pada Syafiq untuk tetap teguh dengan agama mereka. "Selin," Syafiq bergumam tidak percaya. Baginya ini seperti mimpi. Tangannya gemetar saat akan menyentuh Selin. Ia hanya terbiasa menyentuh Alika dan tidak bersentuhan dengan wanita yang bukan muhrimnya. Tapi faktanya, Selin tetap istrinya Syafiq. Ponsel Syafiq bergetar. Ia dengan cepat merogoh saku celananya. Nama Alika terlihat jelas di layar. Tanpa menunggu lama, ia menggeser tombol hijau untuk menerima telepon. "Assalamualaikum, Mas." Syafiq menarik napas panjang sebelum menjawab. "Waalaikumsalam. Kamu belum ada telepon dari pagi, makanya aku telepon duluan. Mas lagi nggak sibuk kan?" tanya Alika. "Mas telepon lagi nanti ya, nggak apa-apa kan?" "Iya Mas, kamu juga pasti sibuk, aku ngerti kok." Perasaan Syafiq sekarang campur aduk. Siapapun yang ada di posisinya pasti merasakan hal yang sama. Ia bahkan tidak tahu harus melakukan apa. Syafiq hanya berdiri di dekat ranjang rawat Selin, tidak mendekat ataupun menggenggam tangan wanita itu. "Ya Allah, Engkau lebih tahu yang terbaik. Aku minta tunjukkan jalan yang memang Engkau ridhoi. Jangan sampai ada salah satu dari kami tersakiti." Syafiq membatin. Rasa rindu yang amat sangat kini mendominasi hati lelaki itu. Bagaimanapun, Selin memiliki tempat tersendiri di hati Syafiq, meskipun lelaki itu sudah memiliki Alika. Karena sebelum Alika datang, memang Selin yang menguasai hati Syafiq. Syafiq manusia biasa. Ia tidak bisa menyangkal apa yang dirasakannya saat ini. Ada rasa bersalah juga pada Alika. Tapi apa yang terjadi sungguh di luar kuasanya. Syafiq pasti akan menceritakan semua ini pada Alika, tapi tidak sekarang. "Abang," suara lirih Selin terdengar membuat Syafiq langsung menoleh. Mata lelaki itu kini sudah berembun. Dadanya tiba-tiba sesak. Lidah Syafiq masih keluh untuk berkata-kata. Ia hanya menatap Selin penuh kerinduan. Ia bahkan tidak bisa membayangkan
bagaimana menderitanya hidup Selin selama ini. Apalagi dengan drama yang dibuat oleh kakaknya sendiri. Meskipun belum tahu dengan jelas alasan semua ini terjadi, tapi Syafiq meyakini jika Selin tentu bukan bagian dari rencana kelam di masa lalu itu. Ada yang sakit? Tanya Syafiq, terbata sambil menyeka air mata. Ia masih berdiri di posisi yang sama, tidak mendekat. Saat melihat Selin, sudah siuman. Selin mengubah posisinya menjadi duduk. Rasanya sakit, Bang, ungkap Selin. Mana yang sakit? Biar abang panggilkan dokter. Selin menggelengkan kepalanya dengan terisak. Ia menepuk dadanya sendiri. Ini yang sakit, Bang. Abang tahu? Sakit dan hancurnya hati aku. 10 tahun ini aku menahannya demi abang, agar abang bisa hidup tenang, ujarnya dengan suara bergetar. Syafiq melangkah, merengkuh tubuh Selin ke dalam pelukannya. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut keduanya. Hanya tangisan yang saling bersahutan. Orang akan dengan mudahnya menghakimi tanpa tahu bagaimana perasaan mereka, tanpa tahu bagaimana sulit dan tersiksanya ada di posisi mereka. Ini bukan keinginan mereka. Alikah menaruh ponselnya kembali. Hatinya gusar. Ia tahu Syafiq sangat sibuk. Tapi Alika rasanya gatal ingin terus menghubungi lelaki itu. Hanya memastikan jika Syafiq baik-baik saja. Perasaan Alika saat ini tentu berdasar. Bagaimana tidak jika di sana Syafiq kembali bertemu dengan cinta pertamanya. Dalam kondisi saat ini, baik Selin, Syafiq, maupun Alika sama-sama merasa sakit. Aduh, kenapa gue jadi gelisah gini sih? Gerutu Alika. Umi, ayo. Katanya mau jajan bakso di Mang Udin. Safa masuk ke dalam kamar dan menarik tangan sang ibu. Baksonya bikin di rumah aja ya, ujar Alika. Nggak mau ah, kakak maunya beli bakso Bang Udin. Ayo, mumpung nggak ada Abi. Kalau Abi di rumah, pasti nggak boleh, corocosnya. Alika menarik napas panjang. Ya udah, ayo. Tidak ingin egois. Mana mungkin Alika terlalu memikirkan perasaan yang gelisah itu dan mengabaikan anak-anaknya. Suara dentingan sendok dan mangkuk terdengar semakin jelas saat Alika menuruni tangga. Ternyata tukang bakso itu sudah berada tepat di depan rumah. Maaf mbak, tadi Kak Sapa yang manggil Mamang kesini, ucap Nina. Ya nggak apa-apa Nin, ayo kamu juga sekalian. Bik Marti mana? Lagi di kamar mandi. Tolong ambilin mangkoknya ya, pinta Alika. Safa dan Hana sudah berdiri dekat gerobak bakso. Mereka terlihat begitu antusias. Alika kembali ke dalam rumah dan membawa Sekil, menuntunnya untuk ikut keluar. Dedek mau juga ya kayak kakak, tanya Alika. Sekil tidak menjawab, hanya mengarahkan telunjuknya pada bakso yang sudah ditusuk yang kini dipegang Hana. Dedek mau ini? Nih, nanti kakak minta lagi sama mamangnya. Hana memberikan bakso itu pada Sekil, membuat Alika sontak tersenyum. Masya Allah, pintar anak Umi, pintar. Alika mengelus sayang puncak kepala sang anak. Umi, kenapa kakak nggak digituin? Sapa menunjuk kepalanya sendiri. Alika terkekeh dan melakukan hal yang sama. Kakak juga sama pintarnya. Anak-anak Umi insya Allah semua pintar dan soleh-soleha. Ustadz Syafiq lagi nggak di rumah ya mbak? Tanya Mang Udin sambil meracik bumbu ke dalam mangkuk. Iya Mang, lagi ada kerjaan di luar kota, jawab Alika. Padahal Mamang mau Ustadz Syafiq yang isi kajian nanti. Anak Mamang insya Allah 2 minggu lagi menikah, papar Mang Udin. Nanti coba aku bilang deh. Siapa tahu pas acaranya Mas Syafiq sudah ada di rumah Mang.
Ucap Alika. Makasih ya mbak. Maaf loh merepotin. Dan selesai teman. Kalian tim mana nih? Tim Alika atau tim Selin? Kira-kira kalian inginnya sapi kemana nih? Ayo tulis di kolom komentar ya. Ayo tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk tunggu di episode berikutnya. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.